بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya, kita oleh Allah dipertemukan dengan Jumat yang keempat di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah ya gitu. Dan semoga semuanya dalam kondisi iman, takwa, sehat walafiat, sehat akalnya, hatinya dan raganya. Itu ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita Jumat keempat materinya adalah tazkiyatun nafs kayak gitu. Dan kita lanjutkan bahasan kita kali ini yaitu terkait dengan ilmu-ilmu penopang tazkiyatun nafs kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, sebelum kita masuk ke ilmu penopang tazkiyatun nafs yang akan kita bahas hari ini, berarti hari ini sampai ke poin yang ketiga ya teman-teman. Kita kan sudah bahas poin yang pertama, ilmu penopang tazkiyatun nafs yang pertama kemudian adalah ridho, kemudian yang kedua adalah syukur, dan hari ini yang ketiga yaitu sabar kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke situ perlu nih kita review terlebih dahulu biar kita ingat kayak gitu ya terkait dengan bahasan yang sudah kita bahas di awal terkait dengan ridho kayak gitu ya. Terkait dengan ridho, bahwasanya dalam kehidupan kita yang kita alami itu kalau nggak menyenangkan ya tidak menyenangkan ya gitu ya, maksudnya itu di kehidupan kita itu ya berbagai macam hal, ada yang berupa nikmat kayak gitu ya, ada juga yang berupa ujian kayak gitu ya, ataupun kemudian musibah dan sebagainya kayak itunya. Maka kemudian dalam menghadapi semua apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang menimpa kita atau yang kita alami kayak gitu ya, itu baik itu kodok ataupun yang kalau kodok itu kan sesuatu yang menimpa kita kayak itu ya teman-teman, atau kemudian dari ikhtiar kita, upaya pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, terus kemudian ada hal yang kemudian tidak sesuai dengan harapan kayak gitu ya. Maka kemudian dari semuanya kita harus ridho kayak gitu ya. Kita sudah memahami ridho itu adalah ekspresi hati seorang mukmin atas suatu hal yang diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kayak gitu ya. Terus kemudian salah satu bentuk dari ridho, wujud dari ridho seorang itu atas hal yang dianggap itu nikmat, apakah berupa rahmat, apa kemudian karunia-Nya Allah, rizkinya Allah, maka dia harus melakukan aktivitas syukur kayak gitu ya. Sudah memahami bahwasanya syukur itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kayak gitu ya, untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, nikmat, dan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan pemberiannya tersebut kayak gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga kita kali ini bahas adalah sabar. Nah, sabar ini adalah juga manifestasi ya, bentuk dari salah satu bentuk dari keridhaan seseorang kayak gitu ya atas apa yang menimpa dia. Kalau misalkan dalam hal yang sifatnya itu dalam penerimaan dia nggak menyenangkan kayak gitu mungkin ya, ada maksudnya dalam hal yang tidak ya, misalkan seperti ujian, musibah itu kan di mata manusia sepertinya nggak menyenangkan kayak gitu ya. Maka kemudian bentuk ridho itu diwujudkan dengan ketaatan apa? Dengan sabar. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu sabar kayak gitu ya. Terus kemudian balasan yang Allah berikan kepada orang yang sabar, dan kemudian bagaimana kemudian tas sabar itu
bisa menjadi penopang dari tazkiyatun nafs kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kita awali bahasan yang pertama yaitu terkait dengan definisi sabar kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, sabar dilihat dari sisi bahasa ya teman-teman. Dia dari bahasa Arab kayak gitu ya teman-teman. Yang dia diadopsi gitu ya oleh bahasa itu diadopsi kayak mengadopsi apa aja. Jadi sabar ini teman-teman dari bahasa sobaro yasbiru sobaron, itu dari bahasa Arab kayak gitu ya. Sobaro itu bentuk fi'il madinya kayak gitu, yasbiru bentuk fi'il mudhari'nya, kemudian sobron itu bentuk isim masdarnya kayak gitu ya. Jadi yang artinya sobron itu sendiri artinya berarti hal sabar. Kalau sobaro itu bersabar, tabah hati kayak gitu ya, berarti sobron atau menjadi sabar kayak gitu ya. Itu artinya adalah hal sabar, hal menahan diri, hal sabar, hal tabah hati kayak gitu ya. Jadi itu kalau dari sisi bahasa yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi soberon, tadi itu menjadi sabar, sober gitu ya. Biasanya tidak dibaca secara keseluruhan tapi sober kayak gitu ya, sabar akhirnya menjadi sabar kayak gitu. Jadi itu secara bahasa. Terus kemudian secara definisi secara istilah, mari kita telah bareng-bareng kayak gitu ya teman-teman, dari ayat Al-Quran maupun dari Al-Hadis, hingga kemudian nanti kita ketemu definisinya. Maksudnya saya di sini ingin mengajak teman-teman bersama kayak gitu ya untuk menyusun definisi secara istilah dari sabar kayak gitu. Pertama dari Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman kayak gitu. Diawali dengan huruf seruan atau huruf nida yaitu ya, wahai kayak gitu. Ayu munada yang dipanggil semuanya setiap kayak gitu, huruf tanbih. Alladzina orang-orang yang kayak gitu ya. Amanu yang beriman kayak gitu, apa? Ya. Ista'inu kayak gitu, untuk kemudian kalian itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat kayak gitu ya. Jadi di sini itu Allah menyeru orang-orang beriman untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat kayak gitu ya. Dari ayat ini berarti kalau kita bisa memaknai bahwasanya Allah ini menyeru orang-orang yang beriman yang lagi butuh pertolongan kayak gitu loh. Kalau butuh pertolongan itu berarti dia lagi ada masalah yang dihadapi kayak gitu. Apakah dalam urusan agama dia, apakah dalam urusan dunia dia, ataupun nanti terkait dengan urusan di akhir dia kayak gitu ya. Oleh Allah disuruh meminta pertolongan kepada Allah kayak gitu dengan apa? Sabar dan sholat kayak gitu. Ketika teman-teman ketika kita balik ya tadi teman-teman, ketika sabar kemudian dikaitkan dengan sholat kayak gitu ya, maka itu menunjukkan kita bisa memaknainya bahwa di sini itu Allah itu menyuruh kita itu untuk tetap dalam real yang benar kayak gitu. Ketika kita dalam kondisi membutuhkan pertolongan tadi itu ya, entah dalam kondisi ada masalah atau apapun yang memang kondisi itu butuh pertolongan, Allah memerintahkan kita untuk kemudian tetap bersabar dan sholat. Itu artinya dalam ayat ini mengandung makna Allah itu meminta kita dengan sabar itu untuk tetap dalam kondisi ketaatan kepada Allah hingga kemudian tetap menjalankan sholat kayak gitu. Nah, sholat ini kan sebagai ibadah dan juga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Artinya teman-teman, di sini sabar di sini kayak gitu ya, memberikan makna kepada kita supaya orang-orang yang lagi punya masalah tadi itu
entah dalam diri dia, keluarga dia, atau di tengah masyarakat dia, atau dalam urusan agama dia, dunia dia, dan nanti di akhirat, supaya tetap menetapi jalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Kemudian di akhir ayat ini Allah menutupnya dengan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang orang yang sabar, Allah bersama dengan orang yang sabar, kayak gitu ya. Diawali dengan huruf inna, huruf taukid, penguat, benar-benar, yaitu sungguh Allah itu menyertai bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya tadi itu orang-orang yang tetap mentaati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simpan dulu poin ini, bahwasanya makna di sini ketaatan sabar di sini artinya dia menetapi ketaatan kepada Allah, tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus kemudian kita telaah lagi dari Quran surah Ali Imran ayat 146. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim, kayak gitu ya. Dan betapa banyak kayak gitu dari kalangan para nabi itu ya, yang mereka itu berperang, qatala ma'ahu, ya berperang bersama mereka itu ribiyun, kayak gitu ya. Para pengikut mereka kayak gitu ya, yang kasiran, yang sangat banyak kayak itu. Fama, maka tidaklah wahanu, mereka itu lemah kayak gitu, atau lemah kayak gitu ya, lima atas apa-apa yang menimpa mereka dalam jihad fisabilillah. Wa ma dha'ufu, dan mereka juga tidak, madisarnya tidak ya teman-teman, tidak, kalau di sini artinya tidak patah semangat kayak gitu ya, tidak patah semangat, atau kemudian tidak berdaya gitu, tidak patah semangat kayak gitu. Wa mastakanu, dan mereka juga tidak merendahkan diri kepada musuh mereka, artinya tidak menyerah kepada musuh mereka. Wallahu, dan Allah mencintai sabirin, orang-orang yang sabar itu. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah menyebutkan perilaku dari orang-orang yang sabar. Jadi Allah tidak menyebutkan sabar itu adalah apa, enggak, tapi Allah di sini mengakhiri ayatnya dengan kata-kata, dengan firman beliau, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Artinya tadi itu perilaku yang pertama, tidak lemah ketika menerima musibah. Kemudian yang kedua, tidak patah semangat ya. Kemudian yang ketiga, tidak merendahkan diri atau tidak menyerah kepada musuh. Itu adalah perilaku dari orang-orang yang sabar. Di ayat ini Allah menyebutkan perilaku orang-orang yang sabar. Artinya kalau dibalik, diambil mafhum kebaliknya kayak gitu ya, berarti orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang kemudian lemah, kemudian menyerah, merendahkan diri ketika mendapatkan musibah atau apa yang menimpa mereka, maka itu orang-orang yang tidak sabar itu. Jadi dari sini kita mendapatkan poin orang-orang yang bisa menahan dirinya ketika dalam jihad fisabilillah itu, untuk tidak lemah semangat, tidak kemudian patah semangat, tidak kemudian tidak menyerah. Itu sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang sabar. Kemudian kita telaah di ayat lainnya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim.
Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kayak gitu ya, terkait dengan kepastian ya, bahwasanya Allah itu pasti akan menguji setiap manusia kayak gitu ya, dengan ujian kayak gitu. Dalam bentuk apa? Kita sudah memahami bahwasanya huruf lam di situ adalah lam kosam kayak gitu ya, bahwasanya Allah itu sudah bersumpah pasti akan menguji manusia itu dengan khauf, ketakutan, ju', lapar, naqsim minal amwal kayak gitu ya, dan kekurangan harta, dan wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, ini saya nerangkan cepat ya teman-teman ya, karena ternyata waktunya cepat sekali. Tadi memang terlambat, mohon maaf ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah menerangkan terkait dengan wabasyiris sabirin, orang-orang yang sabar itu yang seperti apa, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza asobathum musibatun, ketika musibah itu asobathum menimpa mereka, qalu, mereka itu berkata, inna, sesungguhnya, lillahi ya, kepada Allah, miliknya Allah kayak gitu ya, wa inna, dan kepada Allah, ilaihi ya, dan sesungguh ilaihi, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, rojiun, kami kembali kayak gitu. Jadi mengucapkan kalimat istirja kayak gitu ya. Jadi di sini Allah juga menyebutkan terkait dengan perilaku orang yang sabar. Apa? Yaitu mereka ketika tanpa musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi bukan kemudian ketika timpa musibah mereka tidak mengumpat, tidak kemudian teriak-teriak atau apa, tapi langsung mengucapkan kalimat istirja, yaitu mengembalikan bahwasannya kita itu adalah miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Teman-teman rahimakumullah, kita telah berikutnya. Kita ini mau nyusun definisi kayak itu ya teman-teman, tapi kita telah dari ayat-ayat dulu kayak gitu, ya kemudian kita bisa menemukan gitu nanti definisi sahabat tuh apa sih ketika Allah menyebutkan di Al-Quran tuh demikian tadi itu. Berikutnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 70 sampai 72, ini kisahnya terkait dengan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir kayak gitu ya. Sebagai ada yang menyebut beliau adalah nabi kayak gitu ya, Nabi Khidir, ada yang menyebut dia adalah orang soleh yang kemudian oleh Allah diberi ilmu kayak gitu ya. Maksudnya itu diberi hikmah berupa ilmu tertentu, yaitu bisa mengetahui hal yang tidak umumnya manusia ketahui kayak gitu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a maya sabara. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, ini adalah percakapan dari Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir kayak gitu. Di sini ayat 70 ya, Nabi Khidir ini menjelaskan kayak itu kepada Nabi Musa kayak gitu. Qala, Nabi Khidir berkata, ya, fa ini taba'tani falatas alni ang syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra kayak gitu. Jadi Nabi Khidir itu memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kalau kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan sesuatu pun ya, hingga kemudian Nabi Khidir itu menjelaskan kayak gitu. Kenapa kok Nabi Khidir melakukan hal itu kayak gitu. Kemudian di ayat 71-nya kayak gitu ya, akhirnya mereka melakukan perjalanan kayak gitu. Jadi kan disuruh nggak bertanya apapun atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir kayak gitu. Terus kemudian akhirnya mereka melakukan perjalanan, keduanya melakukan perjalanan hatta hingga kemudian ketika menaiki perahu fi safinah kayak gitulah khorokoha. Nabi Khidir itu melubangi safinah tadi itu, yaitu perahunya tadi itu.
Kemudian kola lah Nabi Musa ini tadi kan perjanjiannya dengan Nabi Khidir nggak boleh bertanya atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu. Nabi Musa nggak boleh tanya, pokoknya lihat aja kayak gitu loh. Tapi Nabi Musa nggak mampu menahan diri. Kola akhirnya dia berkata, Nabi Musa ini akhoroketaha kayak gitu. Mengapa engkau melubanginya kayak gitu ya. Litukhriqa ahlaha laqad jita syai'an imro. Akhoroketaha akhoroketaha apakah engkau itu akhoroketaha melubanginya litukhriqa untuk menenggelamkan ahlaha itu pengisi penumpang dalam safinah tadi itu, perahu tadi itu kayak itu. Kemudian Nabi Musa ini sudah ngomong begitu ya, maksudnya itu hanya pernyataan, tapi berikutnya ini pernyataan Nabi Musa yang berikutnya ini laqad jita syai'an imro kayak gitu. Sungguh jita engkau telah syai'an melakukan sesuatu imro yang keliru gitu loh, perkara yang keliru. Jadi lah gitu, padahal tadi perjanjiannya itu lihat aja jangan tanya apa-apa kayak gitu. Maka kemudian Nabi Khidir merespon apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di ayat 72 tadi, 72. Kola kayak gitu. Maka berkatalah Nabi Khidir, alam akul ya. Alam apakah tidak itu maksudnya bukanlah itu ya. Bukanlah aku telah mengatakan innaka bahwasanya kamu wahai Nabi Musa lantas tati'a tidak akan pernah mampu kayak itu bersamaku bersamai Nabi Khidir, maksudnya sabar kayak itu. Dari sini artinya teman-teman kita bisa mengambil makna dari sabar kayak itu loh. Bahwasanya sabar di sini itu adalah menahan kayak itu. Menahan diri. Tadi itu kan Nabi Musa sudah beritahu oleh Nabi Khidir, jangan bertanya apapun atas apa yang dia lihat kayak itu. Maksudnya jangan bertanya apapun hingga kemudian Nabi Khidir itu menerangkannya gitu loh. Baru melihat kejadian yang pertama yaitu Nabi Khidir melubangi perahu, Nabi Musa langsung komentar sekaligus menghukumi Nabi Khidir dengan mengatakan kau telah melakukan perbuatan yang salah besar kayak itu loh. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan kamu tidak akan pernah sabar. Artinya ketika dia nggak mampu menahan dirinya tadi itu, Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menahan dirinya untuk tidak bertanya dan berkomentar, dia itu tidak sabar kayak itu. Artinya di sini ayat ini memberikan makna terkait dengan sabar, yaitu kemampuan menahan diri kayak gitu. Itu ya teman-teman. Nah sekarang dari ayat ini, dari beberapa ayat tadi itu, mari kita rangkai definisinya kayak itu. Teman-teman rahimakumullah, ini saya tambahkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Di hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan kata sabar teman-teman, tapi dari hadis ini nanti kita bisa mengambil maknanya kayak gitu. Hadis ini An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah ridha atasnya. Ana bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, laisa syadidu, bukanlah orang yang syadid kuat itu bisur'ah dengan kekuatan bergulatnya. Innama bahwasanya asyadid, orang yang kuat itu alladzi yang yamliku, yang mampu nafsahu, dirinya, mampu menahan dirinya inda ghadabi, ketika dia marah kayak gitu. Ketika dalam kondisi marah. Maka dari sini teman-teman dapat diambil makna bahwasanya Rasulullah itu menerangkan orang yang kuat itu orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Bahasa yang lainnya berarti mampu menahan dirinya itu kan berarti ketika marah. Padahal kita tahu marah itu adalah penampakan dari orang-orang yang tidak sabar kayak gitu. Berarti bisa diambil makna bahwasanya sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri kayak gitu loh. Untuk tidak menampakkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Contohnya apa? Ghadab, marah kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, dari hadis ini dan
ayat-ayat tadi yang di atas, kalau tadi dalam Quran surah Al-Kahfi itu Nabi Musa tidak mampu menahan dirinya untuk tidak bertanya, untuk tidak berkata-kata atau kemudian tidak mengomentari. Kemudian ayat sebelumnya tadi itu perilaku-perilaku orang-orang yang sabar, mulai dari mengucapkan kalimat istirja ketika ada masalah, kemudian tidak patah semangat, kemudian tidak lemah, kemudian tidak menyerah, kemudian tetap menetapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa merangkai definisi kayak gitu ya dari sini. Definisi dari sabar kayak gitu. Bahwasanya sabar itu adalah perilaku seorang mukmin kayak gitu ya, yang ditampakkan dalam bentuk kemampuan menahan dirinya dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, bahwasanya sabar adalah perilaku seorang mukmin yang ditampakkan dalam bentuk kemampuan menahan dirinya dari hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Jadi dari tadi itu, mulai dari marah, itu hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ketika seseorang mampu menahan dirinya untuk tidak marah, maka dia sabar. Ketika seorang itu mampu kemudian ketika tertimpa musibah mengucapkan kalimat istirja, itu adalah kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah, maka dia sabar. Kalau dia kemudian mencela, kemudian dia ngomel atau kemudian berkata-kata kotor, dia melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tadi itu ketika misalkan dalam kondisi musibah, peperangan, misalnya dalam peperangan dia tidak menyerah, tidak patah semangat atau apa itu, maka dia meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena patah semangat itu adalah hal yang tidak diridhai oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah kayak itu. Kemudian menyerahkan diri, merasa lemah dan sebagainya, itu hal yang tidak disenangi oleh Allah. Kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah juga hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya sabar itu adalah perilaku seorang mukmin yang ditampakkan dalam bentuk kemampuan menahan dirinya dari hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Definisi dari sabar. Dari sini semoga teman-teman bisa nangkap terkait dengan penjelasan definisi sabar kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, balasan sabar atau balasan bagi orang-orang yang sabar, yang pertama adalah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tadi itu teman-teman di ayat 153 dari Quran surah Al-Baqarah tadi itu. Di situ kan Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk kemudian minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Artinya tadi itu apa sabar? Kita sudah menemukan definisinya, yaitu menahan diri ya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memohon pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan, kalau di ayat 153 berarti apa? Dengan sholat kayak gitu. Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar kayak itu. Jadi itu balasan yang pertama bagi orang-orang yang sabar. Teman-teman rahimakumullah, yang kedua balasan bagi orang-orang yang sabar apa? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi itu di Quran surah Ali Imran ayat 146 yang sudah kita bahas di awal tadi ketika kita mau menyusun definisi tadi itu. Di situ di akhir ayat Allah menyebutkan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai as-sabirin, orang-orang yang sabar kayak gitu. Berarti orang-orang yang sabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Bagaimana kemudian Allah nggak mencintai orang-orang yang sabar? Definisi sabar itu adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya dari melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya pastilah kemudian Allah akan mencintai orang-orang yang sabar kayak gitu. Dan ini makna sabar, definisi sabar, kemampuan menahan diri dari melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah itu sangat dalam teman-teman ya. Itu benar-benar bisa meninggalkan kita itu dari hal-hal yang kemaksiatan kayak gitu loh. Ketika misalkan kita lagi sholat ya itu loh, orang-orang yang sabar sholat, dia nggak akan cendak-cenduk, dia akan sabar, tetap tumaknina, berusaha untuk tumaknina, kemudian khusyuk, sabar menjalankannya, tidak cepat-cepat selesai kayak itu.
Jadi kan kalau kita lihat dari ayat 153 itu kan ternyata sabar dalam hal ibadah, di pernikahan sholat dan untuk sabar itu. Artinya sabar dalam menjalani sholat itu artinya apa? Ya tetap menjalankan 5 waktu dan sholatnya itu tidak gitulah gitu, enggak, tapi dia penuhi syarat rukunnya, dia penuhi kewajiban untuk kemudian tumakninahnya, khusyuknya, sabar menjalaninya itu. Jadi kalau kemudian cepat-cepat yang selesai itu berarti hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada masalah, misalkan kayak Nabi yang di malam Nabi Musa tadi itu, atau kita dalam kehidupan kita ada hal yang crash dengan siapa gitu, dengan apa melakukan sesuatu kemudian nggak gagal, nggak, kita ingat kepada Allah. Nggak mungkin kita akan mencela orang lain, mencela yang diri kita sendiri. Oh ya, nggak diridhai oleh Allah mencela itu, akhirnya menahan diri, tidak melakukannya. Atau kemudian punya masalah di rumah, anak-anaknya nakal-nakal itu, tidak kemudian pintu dibanting, piring dilempar, anak ditembung, nggak begitu, karena itu tuh nggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan dari itu semuanya. Itu mana sabar, yaitu kemampuan menahan diri dari hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah mendapatkan surga Aden kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd itu ayat 22 sampai 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar Shadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman, ayat ini mendorong kita untuk kemudian berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam semua hal. Ternyata dari definisi tadi itu teman-teman ya, bahwa ya sabar itu adalah perilaku seorang mukmin yang ditampakkan dalam bentuk kemampuan menahan dirinya dari hal yang tidak diridhai oleh Allah tadi itu. Ternyata kan harus dalam semua hal, berarti kayak gitu loh. Jadi sabar dalam semua hal kayak itu loh. Sabar melakukan apapun, sabar kayak gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazi, dan orang-orang sabaru yang mereka itu sabar ibtigha, mereka itu mencari kayak itu ya, wajhi rabbihim, wajahnya Allah, keridhoannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, rizkinya, baik siron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan kayak gitu ya. Terus kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, kemudian menolak sayyi'ah, keburukan itu bil hasanah, dengan kebaikan. Ulaika, mereka itu lahum uqbadar, bagi mereka itu adalah uqbadar, tempat kesudahan yang baik. Apa tempat kesudahan yang baik itu? Bagi orang-orang yang sabar dan semua yang tadi disebutkan di ayat 22 itu, jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, mereka memasukinya. Waman, dan bersama dengan orang-orang soleh di antara abaihim, itu nenek moyang mereka, pasangan mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Wal malaikatu, dan para malaikat itu yadkhuluna, ya, masuk ke tempat mereka tadi itu, orang-orang yang masuk ke surga Aden, yaitu orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam ayat 22 tadi itu. Para malaikat mengucapkan mereka itu masuk ke tempat mereka dari semua alaihim min kulli bab, dari setiap pintu, kemudian sambil mengucapkan apa para malaikat itu? Salamun alaikum, selamat sejahtera, keselamatan atas kalian, bima sobartum, atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, itu maka nikmat ya tempat kesudahan yang baik kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah,
Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ya walladzina sabaru batiqa wajhi rabbihim, tadi itu ya, orang-orang yang sabar karena mengharap keridhoannya Tuhannya itu adalah orang-orang yang dia itu meninggalkan perbuatan dosa, yaitu dengan menahan diri dari melakukannya. Jadi menahan diri untuk tidak melakukannya gitu loh. Dan kemudian di akhir ayat 24, para malaikat itu memberikan salam kepada para penduduk surga Aden tadi itu, selamat sejahtera atas kalian karena kesabaranmu, kayak gitu loh. Tadi itu malah kita kaitkan dengan definisi sabar tadi itulah, kesabaranmu atas kemampuan dirimu menahan dirimu dari melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian definisi tadi itu kalau dikaitkan dengan ini tuh benar kayak itu loh. Maksudnya itu oh iya ya. Tadi itu sabar yaitu menahan diri dari melakukan hal yang dosa atau maksiat kayak gitu ya. Karena untuk mendapatkan keridhoannya Allah kayak itu loh. Makanya dia meninggalkan, menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia nanti di surga Aden mendapatkan salam dari para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, kayak itu. Insyaallah dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh orang sabar yang bisa kemudian menempati surga Aden ini dan kemudian mendapatkan salam dari para malaikat dengan salam sebagaimana dalam ayat 24 ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, sekarang bahasa yang terakhir yaitu sabar sebagai penopang tazkiyatun nafs kayak gitu. Teman-teman, kita masih ingat bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah upaya kita untuk mendidik akal dan hati kita dengan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan hadis kayak gitu ya, dengan meladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang lainnya, hingga kemudian terbentuk pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbentuk kemudian nafsunya mutmainnah dalam diri kita kayak gitu ya. Maka kemudian teman-teman, ketika seseorang itu sabar, maka yang pertama dia itu membentuk pemikiran yang diridhoi oleh Allah, yaitu apa? Pemikir yang selalu ingat kepada Allah. Dari definisi bahwasanya sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah itu menjadikan seseorang itu selalu ingat kepada Allah. Misalkan ketika dia musibah, misalkan ada keluarga yang meninggal, itu langsung mau teriak kencang, nangis, geru-geru kayak gitu misalkan, atau kemudian memukul-mukul, menyubak-nyubak, itu nggak jadi. Oh iya, ini nggak diridhoi oleh Allah perbuatan seperti ini. Akhirnya dia mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kayak itu. Atau kemudian melihat melihat anak-anak kayak gitu ya, anak-anak yang misalkan merusak apa kayak gitu ya. Maka kemudian dia mau, atau yang mengajar nih, yang jadi guru, murid-muridnya ramai aja di kelas kayak gitu ya, misalkan gitu, muridnya ramai di kelas kayak itu. Maka kemudian mau memukul si anak tadi itu, atau kemudian mau menjewer, atau kemudian melakukan yang kekerasan yang lainnya, nggak jadi. Oh iya ya, ini nggak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diridhoi oleh Allah, hanya menahan diri. Oh iya, nggak jadi kayak gitu. Atau kemudian misalnya dicela oleh orang lain, dilolok nih kayak itu, didengar kita, kemudian kita mau membalas mencela. Oh iya ya, kan nggak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian nggak jadi mencela, menahan diri. Nah, sabar. Akhirnya kan kita dari pelaku tadi itu kemudian kita mengetahui, oh iya ya, sabar itu menjadikan kita tuh ingat terus kepada Allah. Karena definisi sabar itu ada apa? Kemampuan kita untuk menahan diri dari melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga ketika kita menghadapi perilaku orang-orang itu, oh iya ya, kalau aku misalnya membalas cemoan dia, olok-olokan dia, oh berarti aku melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allahnya, nggak jadi. Orang yang melihat, ya orang itu kok sabar ya, tadi itu definisinya, dia menahan diri dari melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi dengan sabar itu mentazkiyah pikiran kita sehingga pikiran kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang teman-teman, kita itu bisa mengamalkan sabar ya, maka kemudian itu mentazkiyah hati kita, menghasilkan perasaan yang diridhoi oleh Allah itu loh. Jadi kita tuh mampu sabar teman-teman ya. Jadi kan pikirannya sudah benar, selalu ingat kepada Allah, maka kemudian itu membentuk perasaan apa? Perasaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Hati yang bersih kayak itu. Akhirnya ketika kita itu misalkan ya, contoh gampang ya teman-teman ya, misalkan kita dibully oleh banyak orang kayak itu, misalkan ya teman-teman, dibully banyak orang kayak gitu, terus kemudian kita mampu sabar. Tadi kan sabar itu menahan diri dari melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita kan nggak membalas
ya, maka itu bersih hatinya. Berarti apa? Gak ada keinginan untuk membalas. Atau kemudian ganti mencemooh, jadi nggak ada. Maka itu bersih hatinya, ya. Jadi nggak ada keinginan rasa benci kepada yang lain, akhirnya nggak ada. Rasa dendam juga nggak ada. Kenapa? Karena ditahan, mampu menahan semua. Karena itu semua nggak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, makanya Rasulullah SAW itu benar-benar orang yang bersih hatinya, sabar, karena mampu menahan sabarnya. Betapa banyak ujian yang Rasulullah SAW terima dan para sahabatnya itu, apalagi waktu fase Mekah, luar biasa. Tapi bagaimana Rasulullah itu menahan dirinya dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, mulai dari membalas berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin pada waktu itu di Mekah, ya itu. Jadi benar, ketika orang yang sabar itu akan bersihkan hatinya, ya. Jadi hilang rasa-rasa benci, kemudian berprasangka buruk dan sebagainya akan hilang. Kenapa? Nggak boleh oleh Allah. Ingat tadi, nggak boleh, nggak diridhai oleh Allah itu loh. Terus kemudian yang terakhir teman-teman, perbuatan. Orang-orang yang mampu menahan sabar kayak itu ya, mampu melakukan sabar kayak itu ya, maka perbuatannya itu akan jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah itu bahasa lainnya itu adalah perbuatan maksiat kayak itu loh. Kalau orang yang mampu menahan lakukan sabar, maka dia tidak akan bermaksiat. Karena dia meninggalkan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah itu. Jadi itu teman-teman. Jadi contohnya dua orang yang saling mencintai, misalkan sekarang fenomena kayak gitu. Banyak laki-laki muda-mudi kayak itu ya, yang mereka dalam perasaannya mereka saling suka gitu loh. Tapi mereka tidak sabar, mereka tidak mampu menahan dirinya dari melakukan tindakan yang tidak diridhai oleh Allah. Mereka akhirnya pacaran. Bahkan ada yang sampai kemudian berzina, hamil duluan dan sebagainya. Kemarin waktu saya itu ngerumbing itu tuh katanya sudah zamannya sekarang, anak-anak zaman sekarang gitu loh. Naudzubillah, enggak seperti itu. Ya, itu enggak boleh, menjudgment seperti itu enggak boleh. Itu adalah perbuatan yang harus dihentikan, dilanggar. Itu adalah dosa besar kayak itu ya. Atau kemudian itu tadi itu. Jadi makna sabar itu luas teman-teman. Bukan hanya enggak marah, itu enggak. Jadi makna sabar itu menahan diri dari melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika seseorang itu bisa sabar, maka dia akan terjauhkan dari kemaksiatan. Karena perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah itu adalah perbuatan maksiat semuanya. Perbuatan yang nggak disenangi oleh Allah kayak itu loh. Dan bisa mengantarkan pada dosa. Maka ketika seorang itu sabar, maka dia itu telah mentazkiyah pemikiran dia, perasaan dia dan perbuatan dia, sehingga menjadikan perasaan dan perbuatan dan pikiran yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya bisa dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala bisa meraih yang namanya nafsul yang mutmainnah kayak itu. Masya Allah teman-teman ya, sangat dalam sekali bahasan sabar ini, dan mungkin perlu teman-teman untuk kemudian mempelajari lebih dalam lagi kayak itu ya. Dan apa yang harus kita lakukan dengan bahasan ini teman-teman? Satu, memohon kepada Allah untuk kita dijadikan sebagai orang yang sabar. Maka layak ketika Allah memberikan balasan surga Aden bagi orang-orang yang sabar. Karena makna sabar itu ternyata sedemikian dalamnya ini teman-teman. Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan sebagai orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman kajian Tazkiyatun Nafs hari ini, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat baik bagi saya maupun teman-teman semuanya kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.